ya orang Papua tidak hanya membutuhkan dana juga, tapi membutuhkan misalnya pembangunan sumber daya manusia, perlu memperbanyak guru, memperbanyak perawat, perlu memperbaiki sistem pendidikan mereka. Tidak hanya begitu. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast LP3YS. Hari ini kita ada di sesi Jumat Berbincang. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fatimah. Saya Christian. Dan kami dari tim LP3YS. Nah, pada sesi kali ini kita ada narasumber yang sangat menarik nih. Kira-kira siapa ya, Tian? Prof. Cahyo Pamungkas dari LIPI. Beliau juga dulu aktif di LP3YS. Mungkin kita bisa langsung tanya ke Prof. Cahyo ya, kegiatannya apa aja sekarang nih? Terima kasih Christian. Sekarang kami sedang melakukan penelitian mengenai Papua, mengenai penyelesaian konflik Papua. Kemudian saya sendiri juga ikut terlibat di dalam jaringan Damai Papua sebagai upaya untuk bersentuhan dengan proses-proses perdamaian di tanah Papua. Memang di Papua itu ada pertama realitas atau wajah Indonesia yang dalam tanda kutip kurang baik atau buruk ya, seperti banyak masyarakat, banyak misalnya sekolah-sekolah yang kehadiran gurunya itu sangat rendah, banyak puskesmas atau pustu atau rumah sakit yang tidak ada dokternya, tidak ada perawatnya, kemudian pelayanan publik itu sangat cukup stagnan ya. Masyarakat adat Papua, orang asli Papua masih cukup sulit, terutama yang tinggal di daerah yang terisolir untuk akses ke pelayanan publik. Demikian juga ya tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia yang cukup rendah ya. Nah, itu adalah realitas Indonesia yang dalam tanda kutip buruk ya. Nah, realitas tersebut kemudian bertemu dengan imajinasi orang Papua tentang West Papuan State. Ya, sebagian dari mereka masih memiliki keinginan untuk memiliki negara yang merdeka. Karena apa? Karena mereka berpendapat bahwa tahun 1961 sebetulnya Belanda mau melakukan dekolonisasi, mau memerdekakan Papua, tetapi kemudian Indonesia melakukan intervensi dengan Trikora dan akhirnya melalui Pepra Papua masuk ke Indonesia. Jadi keinginan Papua untuk merdeka itu sudah ada sejak tahun 1961. Nah, realitas Indonesia yang buruk itu kemudian bertemu dengan imajinasi mengenai West Papuan State. Jadi ini yang membedakan misalnya dengan NTT. NTT itu provinsi yang miskin tetapi tidak memiliki imajinasi menjadi sebuah negara yang merdeka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penelitian LIPI tahun 2008, waktu itu saya juga ikut dengan almarhum Pak Muridan, menemukan ada 4 akar persoalan konflik Papua. Pertama adalah, jadi ini mengapa orang Papua ingin merdeka? Pertama adalah itu diperkuat oleh masalah kekerasan politik dan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru, kemudian masih berlangsung sampai sekarang. Kemudian yang kedua, ada persoalan yang belum selesai mengenai status politik dan pelurusan sejarah. Yang ketiga, masalah marginalisasi orang asli Papua di segala bidang, dalam ekonomi, politik, dan budaya. Yang keempat, mengenai masalah kegagalan pembangunan. Jadi keempat persoalan ini kemudian ikut memperkuat rasa orang Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia. Lanjut. Mungkin boleh kita breakdown dari keempat faktor itu mungkin. Yang pertama, mengapa orang Papua ingin merdeka kan Pak ya? Iya. Gimana kira-kira? Pertama, masalah pelurusan sejarah kita breakdown. Yaitu mereka menganggap bahwa Pepra itu tidak sesuai dengan Pepra itu penentuan pendapat rakyat atau the act of free choice. Para nasionalis Papua itu menganggap bahwa Pepra tidak sesuai dengan New York Agreement tahun 1962 karena tidak ada karena klausul one man one vote, satu orang satu suara itu tidak dipenuhi. Pemerintah Indonesia menyeleksi 1024 orang wakil dari orang Papua untuk dimintai pendapat. Waktu itu ya 99% ikut Indonesia ya. Yang kedua, mereka menganggap Pepra itu dilaksanakan dengan intimidasi, dengan manipulasi, seolah-olah ada banyak penelitian seperti Profesor Druclover itu
Peter Druckever itu menemukan bahwa PEPRA dilakukan dengan ya penuh dalam tanda kutip manipulatif dan intimidatif ya, sehingga itu tidak mewakili suara asli orang Papua prosesnya ya, walaupun hasilnya ya itu telah menjadi resolusi 2504 yang resolusi sidang umum PBB yang berisi tentang Papua menjadi bagian dari Indonesia itu ya, berdasarkan atas the act of free choice. Tetapi prosesnya dilaksanakan tidak sesuai dengan asas keadilan dan asas demokratis ya, tidak one man one vote, kemudian penuh dengan intimidasi, sehingga mereka menuntut sejarah itu harus diluruskan. Itu. Yang kedua, mengenai pelanggaran HAM, saya kira itu sudah berlangsung kekerasan politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengirimkan banyak pasukan dan polisi ya, untuk menghancurkan, untuk melawan gerakan-gerakan protes dan juga untuk menghancurkan organisasi Papua Merdeka, sehingga banyak sekali korban berjatuhan ya, di Wamena, kemudian di sekitar Freeport, di Puncak Jaya, di Biak, hampir di seluruh tanah Papua itu terjadi dalam tanda kutip operasi militer, banyak korban sipil berjatuhan. Mungkin datanya sampai sekarang masih simpang siur, ada yang bilang 50.000, ada yang bilang 100.000, ada yang bilang 10.000, dan ini yang perlu kita selesaikan. Nah, penyelesaiannya bisa melalui pengadilan HAM atau melalui rekonsiliasi. Nah, yang ketiga itu masalah marginalisasi ya, di mana orang asli Papua tidak menikmati hasil pembangunan, kemudian dipaksa untuk hidup modern ya, dipaksa untuk hidup sesuai dengan ciri-ciri masyarakat modern. Misalnya disuruh memakai koteka itu ya, kemudian masyarakat Papua dianggap tidak mampu, sehingga mereka tidak dilibatkan pada masa lalu di dalam perencanaan pembangunan ya. Kemudian satu lagi program transmigrasi telah banyak dilakukan dengan mengambil menggunakan tanah-tanah adat Papua, kemudian akhirnya mempengaruhi komposisi demografis. Di beberapa kabupaten justru jumlah transmigran itu lebih besar dari penduduk asli, mempengaruhi keseimbangan demografis. Nah, marginalisasi juga dalam bidang pengolahan sumber daya alam. Banyak kekayaan alam Papua itu kemudian dieksplorasi, dieksploitasi oleh kepentingan bisnis seperti Freeport. Sedangkan masyarakat adat tercerabut dari habitat ekologisnya, tercerabut dari tanah kelahirannya, akhirnya mereka menjadi hidup mengungsi di tempat lain seperti suku Amungme, kemudian dia harus pindah dari habitatnya kemudian ke kota Timika karena dipakai untuk Freeport. Kemudian yang kalau kita melihat akhir-akhir ini perkebunan sawit itu banyak di Merauke, di Nabire, di Sorong. Perkebunan kelapa sawit ini juga dalam tanda kutip diindikasikan banyak melakukan pengambil alihan tanah ya, sehingga masyarakat adat kemudian tercerabut, terpinggirkan dari habitat ekologisnya. Ini adalah isu marginalisasi. Kemudian ya itu yang terakhir isu kegagalan pembangunan, artinya bahwa pembangunan di Papua itu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi tidak memberdayakan masyarakat adat Papua, sehingga pembangunan itu banyak dinikmati oleh pendatang, oleh orang non Papua. Itu didukung oleh data statistik ya, bahwa di kabupaten yang didominasi oleh orang asli Papua tingkat indeks pembangunan manusia cukup rendah, kemudian tingkat kemiskinan masih tinggi. Nah, itu yang hal-hal itu yang menyebabkan kemudian orang Papua merasa tidak menjadi bagian dari Indonesia. Mungkin mereka memiliki anggapan kalau merdeka mungkin nasibnya akan menjadi lebih baik. Ya, itu salah satu ya. Itu empat akar itu menjadi penyebab dari ya mengapa orang asli Papua merasa tidak menjadi bagian dari Indonesia. Mungkin saya ingin tanya tentang ini sih Pak. Papua kan ingin merdeka sudah puluhan tahun ya, Pak, sekitar 60 tahun. Tapi apakah dari jangka waktu tersebut ada approach tersendiri yang dilakukan oleh pemerintah kepada orang-orang Papua agar mungkin mereka bisa membuka hatinya dan memilih untuk tetap bergabung dengan Indonesia? Terlebih kan dari upaya kan yang secara kelihatan kan
kayak pembangunan infrastruktur kan Pak ya, Iya, pemberian betul. otonomi khusus. Tapi emang apakah itu yang masyarakat Papua Iya. inginkan kan Pak ya? Iya, iya, terima kasih Mbak Fatimah ya. Apa namanya? Pemerintah sebetulnya telah dalam tanda kutip mengubah paradigmanya ya. Telah memulai untuk mengubah paradigmanya walaupun belum sepenuhnya ya. Kalau pada masa Orde Baru, pemerintah memang banyak melakukan pendekatan keamanan yang represif, kemudian pembangunan yang berorientasi pada masyarakat non Papua ya. Kemudian pada tahun 2000 ini ya, kebijakan itu dapat dimulai dari Pak Habibie. Presiden Habibie tahun 90 saya lupa tahunnya 99 itu mengajak dialog ya dengan tim 100 wakil dari Papua diterima oleh presiden di Istana Merdeka. Kemudian mereka meminta merdeka. Kemudian Habibie bilang silakan pulang dan renungkan. Kemudian Presiden Gus Dur itu telah mendekati hati orang asli Papua dengan cara mengganti nama Irian dengan kata Papua. Mengapa diganti? Karena Irian itu maknanya sangat erat dengan kolonialisasi ya, dengan pengalaman kekerasan pada masa Orde Baru. Nah, Papua itu maknanya sebagai korban ya, orang yang menjadi pihak yang menjadi korban di dalam kolonialisasi itu. Jadi makna Papua yang dulu dilarang pada masa Orde Baru kemudian menjadi nama provinsi itu ya. Kemudian Gus Dur juga mengizinkan bendera bintang kejora dikibarkan, lebih rendah daripada bendera merah putih. Itu sebagai pengakuan terhadap simbol-simbol budaya orang Papua. Yang ini kemudian tidak dilanjutkan oleh oleh presiden-presiden selanjutnya. Kemudian di masa Gus Dur disusun Undang-Undang Otonomi Khusus yang disahkan pada masa Ibu Mega tahun Undang-Undang 21 2001. Nah, otonomi khusus itu sebetulnya kebijakan resolusi konflik Papua. Namun sayangnya Undang-Undang Otonomi Khusus itu tidak memiliki legitimasi yang kuat ya, karena tidak dihasilkan melalui dialog antara para pihak yang berkonflik. Itu Undang-Undang Khusus itu hasil negosiasi antar elit, sehingga tidak ada komitmen untuk melaksanakannya. Dan sampai sekarang dalam realitasnya dari Bu Mega sampai Pak Jokowi, Undang-Undang Khusus itu kehilangan kekhususannya sehingga menjadi undang-undang yang bersifat umum, lex generalis. Tidak, makna kekhususannya ya paling hanya MRP aja ya, ada Majelis Rakyat Papua, kemudian ada dana ya, pemerintah memberikan dana otonomi khusus. Tapi ya itu saja, dana itu tidak menyelesaikan masalah, karena pada sisi lain pemerintah juga masih melancarkan pendekatan yang represif. Ya, orang Papua tidak hanya membutuhkan dana juga, tapi membutuhkan misalnya pembangunan sumber daya manusia, perlu memperbanyak guru, memperbanyak perawat, perlu memperbaiki sistem pendidikan mereka. Tidak hanya mengirim militer ya, seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini. Jadi yang terjadi yaitu pembangunan yang berorientasi pertumbuhan itu tetap dilanjutkan, meskipun sekarang ini Pak Jokowi memiliki slogan misalnya pembangunan berbasis wilayah adat, tetapi itu belum kelihatan di dalam praktisnya ya. Nah, itu juga merupakan suatu terobosan tetapi belum dilaksanakan. Kemudian apalagi jalan Trans Papua ya, Pak Jokowi dan Pak SBY itu dua orang yang sangat berjasa untuk membangun jaringan jalan tanah 4.200 km ya, yang sudah diaspal mungkin sekitar 30% itu sudah diaspal. Namun sekali lagi siapa yang melewati jalan itu lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat non Papua untuk kegiatan ekonomi, karena sumber daya manusia orang Papua belum disiapkan. Dan yang kedua, jalan itu dikhawatirkan akan menjadi alat untuk mengirim pasukan militer atau polisi untuk melancarkan operasi-operasi militer yang cenderung melanggar HAM. Jadi jalan itu menimbulkan kekhawatiran. Pertama, membuat orang Papua tidak aman karena cenderung digunakan untuk operasi militer. Kemudian yang kedua, jalan itu secara ekonomi lebih banyak dimanfaatkan oleh orang non Papua. Jadi itu. Jadi jalan Trans Papua memang diperlukan, tetapi belum menyelesaikan persoalan konflik Papua. Bahkan pembangunan jalan itu perlu diikuti dengan pembangunan sumber daya manusia orang Papua. Kita harus melihat Papua secara geografis ya. Kalau di daerah pantai, jalan Trans Papua itu
memang lebih banyak kelihatan hasilnya untuk lalu lintas barang, lalu lintas penduduk, memfasilitasi kegiatan penduduk. Nah, yang menjadi masalah itu di daerah-daerah pegunungan seperti di Wamena, misalnya Nduga, kemudian memang Nduga belum tersambung ya, Puncak Jaya, kemudian di daerah Yahukimo dan lain-lain. Jadi ya di Yahukimo juga belum tersambung. Yang sudah tersambung sebetulnya di Wamena dengan Jayapura yang. Nah, orang-orang di Wamena, penduduk asli Papua di Wamena itu merasa khawatir ya jalan itu bisa digunakan untuk mengirimkan pasukan keamanan, misalnya dari Wamena ke Nduga itu ya, lebih cepat untuk mengirimkan pasukan keamanan, dari Wamena ke Puncak, dari Wamena ke pegunungan yang lain. Kemudian juga jalan itu dikhawatirkan sebagai tempat untuk membawa narkoba, membawa minuman keras, sehingga akan semakin mempersulit penduduk Papua ya, karena konsumsi itu cukup tinggi ya. Yang ketiga, jalan itu dikhawatirkan akan membawa misalnya babi ternak ya, sehingga menyaingi babi-babi yang diternakkan oleh orang asli Papua atau babi asli ya. Nah, ini juga menjadi masalah, sehingga jalan Trans Papua itu dikhawatirkan lebih banyak membawa komoditas dari luar yang membanjiri orang asli Papua, sedangkan produk orang asli Papua tidak bisa dibawa keluar ya, karena produknya kan seperti umbi-umbian, sayur-sayuran yang tidak bisa tahan lama, sehingga jalan Trans Papua dikatakan oleh seorang peneliti, Ibu Veronica Kusumariati, sebagai the road for disaster ya, bukan the road for freedom, bukan jalan untuk membebaskan mereka dari kemiskinan, dari keterbelakangan, atau bukan jalan untuk mencapai kesejahteraan, tetapi juga jalan yang ada unsur-unsur ancaman di dalamnya, the road for disaster ya. Tapi itu yang disampaikan oleh Ibu Veronica Kusumariati di dalam disertasinya. Ya kalau kita melihat memang jalan itu juga membawa dampak lain, misalnya deforestasi, logging semakin meningkat dengan adanya jalan. Jadi yang nampak itu di samping dampak positifnya, dampak negatif dari jalan itu kemudian juga muncul. Yang terakhir, justru dengan adanya jalan tidak membuat pelayanan publik itu menjadi meningkat. Justru dengan adanya jalan, ada beberapa oknum guru kemudian yang meninggalkan sekolahnya dan pergi ke kota, lebih banyak di kota. Itu tidak merubah mental beberapa guru atau dokter atau perawat. Jalan tidak otomatis untuk kemudian meningkatkan pelayanan publik. Memang jalan pada satu sisi membuat akses masyarakat Papua menjadi lebih mudah ke puskesmas. Tetapi pada sisi lain, dengan adanya jalan justru telah memudahkan para perawat, para dokter untuk kemudian tinggal di kota, kemudian meninggalkan tempat kerjanya. Ya, ini saya kira dampak-dampak positif dan negatif itu dua-duanya ada lah. Ya, misalnya ada puskesmas, orang asli Papua memiliki akses ke puskesmas, tetapi ketika tidak ada obat-obatan, tidak ada perawat, dan tidak ada dokter, itu juga ya menimbulkan masalah. Jadi ya jalan tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan Papua, tetapi memang harus pembangunan jalan itu harus diikuti dengan pembangunan sumber daya manusia, yaitu memperbanyak perawat, memperbanyak guru, kemudian memperhatikan anak-anak Papua agar bisa bersekolah. Mungkin kita setuju Pak ya, kalau isu Papua sendiri kan udah gaungannya lebih keras kita dengar selama 3 tahun belakangan ini kan Pak, karena arusnya sosial media gitu Pak. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia, masyarakat non Papua ini masih menganggap bahwa orang Papua itu dalam tanda kutip tidak setara dengan orang Indonesia. Misalnya mereka mereka ada stereotipe mereka itu malas, pemabuk, peminum, pejabatnya korup dan lain-lain. Itu ada stereotipe yang selalu dipertahankan. Padahal kalau kita lihat misalnya orang yang mabuk itu tidak hanya di Papua, di luar Papua, di Jawa juga banyak yang mabuk. Kemudian orang Papua dibilang pemalas, padahal ya tidak hanya. Kalau kita lihat mama-mama Papua, mereka itu jam 5 sudah bekerja ke kebun ya, membawa anaknya, membawa nokennya, kemudian mereka pulang dari kebun menjual ke pasar, pulang dari pasar
sore kemudian pulang ke rumah baru merawat anaknya. Mama Papua itu bekerja ya sepanjang hari kalau saya lihat, itu juga mereka wanita yang perempuan yang bekerja keras. Itu yang tidak dibidik ya. Nah, orang Papua juga mampu memiliki inisiatif, mampu bekerja keras. Di dalam pembangunan mereka memiliki berbagai inisiatif dari bawah, misalnya membangun kampung, membangun distrik dan lain-lain. Artinya tidak semua orang bisa kita stereotipkan. Kemudian juga ada stereotip orang Papua itu ingin merdeka, padahal ya tidak semua orang Papua ingin merdeka. Mereka ingin merdeka karena ada alasannya, karena mereka hidup di bawah operasi militer, di bawah marginalisasi, sehingga mereka ingin merdeka. Nah, tetapi ya ini kadang-kadang ada benih-benih sikap rasisme itu menganggap orang Papua tidak setara dengan kita, kemudian itu melegitimasi kehadiran orang non Papua di Papua untuk dalam tanda kutip membuat mereka lebih beradab. Justru itu yang menjadi awal dari dalam tanda kutip kolonialisme di Papua ya. Ada misi memperadabkan mereka, ada misi mengirim pasukan karena mereka itu separatis. Itu karena kita menganggap orang Papua tidak setara dengan kita. Nah, kalau orang Papua ingin separatis, ingin merdeka, kita harus melihat mengapa mereka ingin merdeka. Ya, itu harus kita selesaikan, dan kita harus melihat mereka itu bagian dari bangsa Indonesia, dan kalau ada masalah hendaknya diselesaikan melalui dialog ya, dialog dan negosiasi, melalui perundingan, tidak dengan pertumpahan darah. Saya kira itu salah satu cara untuk menyelesaikan masalah Papua itu dengan dialog, bukan dengan kekerasan. Oke, menarik sekali topik kita pada hari ini, tapi sayangnya waktu kita terbatas. Terima kasih kepada Pak Cahyo yang sudah bersedia untuk menjadi teman ngobrol kita pada kali ini. Dan juga teman-teman, kita sekaligus mau mempromosikan salah satu buku terbitan dari LP3IS, yaitu karya lengkap Bung Hatta. Kira-kira nanti akan ada 10 seri, dan juga kalian bisa purchase di LP3IS. Jangan lupa denger podcast ini di LP3IS Spotify. Dan follow IG kita juga di LP3IS. Oke, terima kasih Pak Cahyo ya Pak ya. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi.